Pertama kita isi dulu ya untuk kehadiran dari MKS 3F, dimulai dari dengar ya suara saya ya. Eh, Baik, kita isi dulu untuk kehadirannya, mulai dari Fikri Putra Utama ada, kemudian Evan Mahindra, kemudian Yasefa Eta, Asmaul Fadilah, kemudian Septiani Nur Fadilah, belum, Dandi Aziz Dwi Aditya, Alim Umi Hanifah, kemudian Hafiz Amrullah, belum, Afnenda Magistra, Sarifah Nur Aini, belum, Alfredo Septian, belum juga, Tony Wahyu Priambudi, itu yang siapa? Oh, Tony ya. Lalu Afifatul Altiroh, Zita Bella, Alia Putri, Alia belum, Ahmad Ibnu Najib, kemudian Abdika Inas, Pinky Wulan Suci, kemudian Tutu Suci, Nilna Salma, Novita Wulan Safitri, kemudian Nuzuli Rahmawati, Novita Wulan Safitri ada ya tadi? Oh ya ada. Kemudian Oktaviani, Radwa Sarah, Revita Ayu Neng Tias, kemudian Nadila Wahyu, kemudian Muhammad Lutfi Rohmani, Lola Nur Adila, Iza Listiwandira, Indah Ning Asih, Adila Nur Humairo, ada? Belum. Adinda Octavia Yuniar, belum. Alana Freddy, Adinda ada? Adinda Octavia, belum. Alian Yolanda, atau Ila Muhammad, Azazihan, Cindy Melinda Putri, Diana Niswatul Ulia, Eka Sukaryati Ningsih, Himatul Mufida Saiful, ada? Belum.
Ada yang merasa belum saya panggil di sini? Saya Pak. Septiani ya. Saya Pak. Septiani, sebentar, saya cari. Oh ya, ini ada Septiani ya. Kemudian Hafiz Amrullah, ini sudah 2 kali tidak masuk. Ada? Hafiz? Belum? Sarifah Nur Aini? Ada Pak. Kemudian Alfredo? Alfredo ada? Belum? Alia? Alia Putri ada? Belum? Kemudian Himatul? Ada? Ada yang belum lagi, belum saya panggil di sini, yang baru masuk? Siapa? Adilanul Khumaira. Oh iya itu. Nah ini ada yang masuk lagi. Siapa ini? Adinda ya. Adinda Octavia Junior ada ya. Himatul ada. Himatul Mufidah. Belum. Oke, saya mulai. Saya mulai untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk pertemuan keempat ini nanti untuk kuliah matematika keuangan kita lanjutkan pada materi bunga majemuk. Untuk bunga majemuk ini masih ada kaitannya dengan nanti ya untuk bunga sederhana dan time value of money. Kalau minggu kemarin tentang diskon ya itu juga masih terkait dengan bunga ya, terutama bunga sederhana. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas jenis bunganya lain yaitu bunga majemuk yang nantinya akan kita bandingkan dengan bunga sederhana. Ini ada yang baru masuk, Alfredo ya. Untuk slide-nya akan saya bagikan sebentar. Sudah kelihatan ya? Ini untuk slide-nya. Kelihatan Pak. Baik, hari ini tentang bunga majemuk atau sering disebut sebagai compound interest. Kita review sejenak tentang bunga sederhana. Bunga sederhana itu imbal jasa yang diperoleh hasilnya ya dari perkalian antara nilai uang pokok awalnya atau P ya dikalikan dengan tingkat bunga atau R dan waktu atau T. Nah, untuk perhitungan bunga sederhana itu bunganya diperhitungkan 1 kali dalam sampai dengan saat tanggal jatuh tempo pelunasannya. Artinya, misalkan di sini kita punya tingkat suku bunga 10% per tahunnya ya. Jadi nanti bunganya akan dihitung 1 kali dan nilai akhirnya juga akan dihitung 1 kali. Kemudian model persamaan bunga sederhana seperti yang kita bahas beberapa pertemuan hari kemarin ya, itu adalah
SI atau simple interest diperoleh dari P dikalikan dengan R dikalikan dengan T, di mana P itu adalah nilai pokoknya, R itu tingkat bunganya, dalam hal ini adalah per tahun, kemudian T atau waktu. Nah, sekarang bagaimana jika dalam hal ini adalah bunga majemuk? Bunga majemuk itu bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode perhitungan bunga untuk mendapatkan nilai pokok yang baru. Artinya ini nilai pokoknya itu setiap periode tidak sama. Berbeda dengan bunga sederhana itu nilai pokoknya itu sama ya. Dan pada bunga majemuk itu memiliki nilai pokok yang baru untuk setiap periodenya, di mana nilai pokoknya itu diperoleh dari nilai akhir pada periode sebelumnya. Untuk perhitungan bunga majemuk itu bisa dilakukan beberapa kali. Misalkan dalam 1 tahun itu ada beberapa kali, misalkan dalam harian itu ada 365, kalau mingguan itu misalkan ada 52 ya, kemudian bulanan ada 12 kali, triwulan itu untuk 3 kali, atau semesteran. Artinya kalau semesteran itu nanti ada 2 kali periode pembayaran, atau tahunan itu cukup 1 kali setahun. Itu untuk bunga majemuk. Kemudian untuk model persamaan bunga majemuk itu bisa kita peroleh dari S itu untuk nilai akhirnya diperoleh dari P atau nilai pokoknya yang dikalikan dengan 1 plus I pangkat N ya. Ini ada bentuk pangkatnya. S dan P itu masih sama dengan kategori pada bunga sederhana, tetapi pada tingkat bunganya ini untuk bunga majemuk nanti kita mengenal bunga nominal dan bunga efektif. Kalau bunga sederhana kita mengenal dengan R ya, dalam tahunan ya, atau per annum. Sedangkan dalam bunga majemuk itu nanti kita mengenal ada bunga efektif dan bunga nominal. Nah, ini kita simpan informasi dari R yaitu interest rate per tahun ya. Kemudian N itu jumlah periode perhitungan bunga. Semisal nanti dalam jangka waktu 2 tahun itu menggunakan periode pembayaran yaitu semesteran, jadi nanti ada 2 kali setahun, artinya dalam 2 tahun itu nanti ada 4 kali periode pembayaran, itu untuk N-nya. Sedangkan untuk M, itu frekuensi perhitungan bunga dalam setahun, artinya tadi kalau M-nya ada 2 atau semesteran, jadi 1 tahun itu ada 2 kali periode pembayarannya. Sedangkan I itu tingkat bunga per periode perhitungan bunganya. Jadi tingkat bunganya pada 1 kali setiap periodenya. Kalau tadi kita contohkan 1 tahun itu 2 kali atau semesteran, jadi berapa tingkat bunga per semester pada perhitungan bunga tersebut. Sedangkan J itu untuk tingkat bunga nominal tahunan dengan periode perhitungan M kali setahun. Kalau tadi kita contohkan 1 kali 2 tahun atau semesteran, dengan I tadi tingkat bunga per semester, sedangkan J2 ya, karena M-nya itu 2 kali dalam 1 tahun, artinya itu tingkat bunga nominal dalam tahunan ya. Kalau I itu untuk per periode, untuk J itu untuk tahunan. Lalu untuk ilustrasi dari bunga majemuk, misalkan kita mulai pada periode pertama, pokok pinjamannya adalah 1 juta, kemudian bunga majemuknya, misalkan dalam hal ini per periodenya itu mengenangkan tingkat bunga sebesar 5%. Artinya 5% ini dikalikan dengan pokok pinjaman pada periode pertama sebesar 1 juta, sehingga diperoleh bunga majemuk pada periode pertama sebesar Rp50.000. Sedangkan nilai akhirnya adalah Rp1.050.000. Kemudian untuk periode kedua, ini yang membedakan antara bunga majemuk dan bunga sederhana ya.
Untuk bunga sederhana itu pokok pinjamannya setiap periode itu besarnya sama. Kalau pokok pinjamannya 1 juta, pada periode selanjutnya itu sama sebesar 1 juta. Jadi kalau untuk bunga majemuk itu pokok pinjaman pada periode kedua ini diambil dari nilai akhir pada periode pertama sebesar 1.050.000. Nah, kemudian bagaimana bunga majemuk pada periode kedua? Itu nanti dikalikan dengan ada perkalian antara pokok pinjaman pada periode kedua itu sebesar 1.050.000 dikalikan dengan 5%, misalkan dikalikan tingkat bunganya per periode sebesar 5%. Jadi nanti bunga majemuk pada periode kedua itu adalah 52.500, sehingga nilai akhirnya itu diperoleh dari penjumlahan antara pokok pinjaman pada periode kedua yaitu 1.050.000 dikalikan dengan bunga majemuk pada periode kedua sebesar 52.500, sehingga nilai akhir pada periode kedua itu adalah 1.102.500. Begitu juga untuk pada periode selanjutnya, periode ketiga itu pokok pinjamannya diambil dari nilai akhir pada periode kedua, kemudian bunga majemuknya pada periode ketiga itu 55.125. Nilai akhirnya itu diperoleh dari penjumlahan antara pokok pinjaman pada periode ketiga dan bunga majemuk pada periode ketiga, sehingga nilai akhirnya adalah 1.157.625. Sampai pada periode keempat ya, sama. Periode keempat itu pokok pinjamannya itu diambil dari nilai akhir pada periode ketiga dengan bunga majemuknya dikalikan dengan 5%, sehingga diperoleh bunga majemuk pada periode keempat itu adalah 57.881,25. Itu kalau nilai akhirnya itu diperoleh dari penjumlahan antara pokok pinjaman pada periode keempat dengan bunga majemuk pada periode keempat. Hasilnya adalah 1.215.506,25. Nah, kalau kita bandingkan dengan bunga sederhana, itu misalkan 1 juta pada periode pertama untuk pokok pinjamannya. Bunga majemuknya pada periode pertama itu 50.000, nilai akhirnya adalah 1.050.000. Kemudian periode kedua itu pokok pinjamannya juga sama, itu adalah 1 juta. Kemudian bunga majemuknya masih tetap sama 50.000. Kemudian untuk nilai akhirnya adalah 1.100.000. Jadi setiap periode itu nanti ada tambahan bunga sebanyak 50.000 untuk bunga sederhana. Tetapi kalau untuk bunga majemuk itu bunga yang ada setiap di periodenya itu jumlahnya tidak sama atau berubah-ubah. Tapi condongnya adalah naik ya. Misalkan dalam hal ini 50.000 untuk periode pertama, untuk periode kedua 52.500, untuk periode ketiga adalah 55.125 dan seterusnya. Kemudian kalau kita bandingkan antara bunga majemuk dengan bunga sederhana, bisa kita lihat dari tabel sebelumnya. Kalau kita susun dalam bentuk grafiknya adalah seperti ini. Garis hijau itu untuk bunga sederhana dan bunga majemuk itu untuk warna orange ya. Sumbu vertikal untuk nilai akhir, sumbu horizontalnya ini untuk jumlah periodenya. Di sini semakin banyak periodenya itu nanti bunga majemuk itu nilainya lebih tinggi dari bunga sederhana, atau ada jarak antara bunga majemuk dan bunga sederhana. Jika nanti diiringi dengan banyaknya periodenya itu nanti jaraknya akan semakin lebar. Misal untuk jumlah periodenya nanti kita perlebar sampai pada periode ke-20 ini ya. Ini jarak antara bunga majemuk dan bunga sederhana itu semakin melebar. Kalau nanti misalkan tingkat
bunga majemuknya itu semakin tinggi, maka nanti garis warna orange ini ya akan semakin tegak ya dan melengkung. Contoh di sini untuk perhitungan bunga majemuk, berapa nilai akhir dari P atau nilai pokok sebesar 10 juta jika nanti mengenakan J12 sama dengan 12% selama 5 tahun. J12 itu artinya ada sebanyak 12 periode pembayaran dalam 1 tahun. Dengan J12 adalah 12%. Diketahui di sini P diperoleh dari 10 juta atau nilai pokoknya, kemudian M-nya itu pembayarannya dilakukan sebanyak 12 kali per tahun, diperoleh dari J12 ya, karena M ini untuk indeks dari nilai 12-nya. Kemudian T itu dilakukan selama 5 tahun, sehingga nanti N-nya itu ada sebanyak 60 kali pembayaran, atau setiap bulannya itu ada 5 tahun itu dilakukan tiap bulannya yaitu ada sampai 60 bulan. N ini diperoleh dari pembayaran dalam 1 tahun itu ada 12 kali periode dikalikan dengan 5 tahunnya, sehingga totalnya untuk selama 5 tahun itu ada 60 kali pembayaran. Kemudian untuk tingkat bunganya itu untuk per tahun itu adalah 12%, sedangkan untuk bunga untuk per periodenya itu adalah 12% untuk per tahunnya dibagi dengan M-nya atau banyak periode selama 1 tahun, yaitu adalah 12, sehingga untuk 1 bulan atau setiap periode itu bunganya adalah 1% atau 0,01. Pertanyaannya, berapa nilai S-nya atau nilai akhir? Nah, kita memakai konsep bunga majemuk dengan model persamaan, yaitu S sama dengan P dikalikan dengan 1 plus I pangkat N, dengan P adalah 10 juta nilai pokoknya, kemudian I itu untuk bunga per periodenya, tadi 1%, diperoleh dari bunga per tahunnya yang dibagi dengan keseluruhan jumlah periode dalam 1 tahun, yaitu 12, sehingga kita peroleh 1%. Dengan N-nya, jumlah periode selama periode pembayaran selama 5 tahun itu ada 60 kali atau 60 bulan, sehingga nanti kita peroleh hasilnya adalah 18.166.967. Jadi dengan uang pokok sebesar 10 juta yang disimpan selama 5 tahun, nanti dengan tingkat bunga per tahunnya 12%, itu nanti 5 tahun lagi uangnya akan menjadi 18.166.967 dengan tingkat bunga per periode atau dalam ini adalah per bulannya adalah 1%. Contoh lagi, seorang karyawan itu menyimpan uangnya sebesar 5 juta dalam sebuah bank yang memberikan bunga sebesar 12,1% diperhitungkan dan dikreditkan harian. Berapa bunga yang dihasilkan selama setahun, atau T sama dengan 1. Nah, informasi yang kita peroleh dari soal itu ada P itu sebesar 5 juta atau nilai pokoknya, T-nya tadi 1 tahun, dan banyak periode pembayaran selama 1 tahun itu ada sebanyak 365 kali. Kemudian kalau nanti N-nya karena T-nya adalah 1 tahun ya, jadi cukup 1 tahun dikalikan dengan banyaknya periode pembayaran selama 1 tahun, yaitu 365 kali. Jadi N-nya adalah 365. Kemudian bunga per tahunnya itu adalah 12,25%. Dengan bunga per periodenya itu tinggal dibagi dengan 365. Artinya nanti pada
per periode, dalam hal ini adalah per hari, itu ada bunga sebesar 12,25% per 365. Pertanyaannya adalah bunga dalam 1 tahun. Bunga itu diperoleh dari selisih antara nilai akhir dengan nilai pokoknya. Ini ya, bunga dalam setahun itu diperoleh dari nilai akhir yang dikurangi dengan nilai pokoknya. Dengan S dari model persamaan bunga majemuk itu ada P atau nilai pokoknya dikalikan dengan 1 plus I pangkat N dikurangi dengan P. Nanti untuk persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi P dikalikan dalam kurung 1 plus I pangkat N dikurangi dengan 1. Tinggal kita masukkan beberapa informasi yang kita peroleh di atas tadi. P dalam jumlah 5 juta, kemudian I-nya, I itu bunga per periodenya, dalam hal ini adalah per hari, di mana diperoleh dari 12,25% dibagi dengan 365. Dengan N-nya itu adalah jumlah banyaknya periode pembayaran selama 1 tahun ya, yaitu 365. Jadi kita peroleh bunga yang dihasilkan selama setahun adalah 651.479,37. Ini contoh lagi. Sekarang kita akan mencari lama waktu yang diperlukan untuk membuat uang sebesar 5 juta menjadi 8.500.000 dengan bunga per tahunnya, dengan per periode per tahunnya yaitu ada sebanyak 12 kali, dengan tingkat bunga setahunnya adalah 12%. Nah, kita peroleh informasi ini di mana P atau nilai pokoknya adalah 5 juta, kemudian S-nya atau nilai uang yang akan kita inginkan pada periode ke depan yaitu ada 8.500.000, kemudian M-nya itu diperoleh dari banyaknya periode pembayaran selama 1 tahun yaitu adalah 12 kali. Dengan J12 atau tingkat bunga per tahunnya adalah 12%. Kemudian I itu untuk tingkat bunga per periodenya, di mana diperoleh dari J12 atau 12% dibagi dengan 12. Artinya setiap bulannya itu mengenakan tingkat bunga sebesar 1%. Pertanyaannya adalah kita akan mencari N atau banyaknya periode yang diperlukan untuk membuat uang sebesar 5 juta menjadi 8.500.000 rupiah. Nah, ini kita bisa mencari banyak periode pembayaran yang dilakukan dalam contoh soal ini dengan menggunakan logaritma ya. Logaritma S dibagi dengan P dibagi dengan log atau logaritma 1 itu 1 plus I ya. Nah, untuk awalnya bagaimana cara untuk memperoleh persamaan ini, yaitu kita mulai dari bunga sederhana, bunga majemuk itu S sama dengan P dikalikan dengan 1 plus I, kemudian dipangkatkan dengan N. Nah, ini bisa kita modifikasi lagi menjadi S per P dengan 1 plus I pangkat N. Nah, kita tentu mengingat bahwa bentuk persamaan logaritma ya, dimana nanti kalau kita mencari, kita tahu bahwa 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nanti kalau kita mencari 3 dari informasi 2 dan 8, nanti kita peroleh dari logaritma dari 2 log dari 8. Sehingga ini nanti bisa kita teruskan menjadi ketika kita mencari N atau banyaknya periode pembayaran, yaitu diperoleh dari logaritma
1 plus I ya, logaritma dari S per P. Kemudian ini bisa kita modifikasi lagi menjadi logaritma S per P dibagi dengan logaritma 1 plus I. Ini untuk nilai N-nya. Nah, tinggal kita masukkan dengan nilai akhir adalah 8.500.000, dengan P atau nilai pokok awalnya adalah 5 juta, dengan I itu 1 plus I ya, bukan I plus I. 1 plus I itu untuk dengan I-nya atau bunga per periodenya adalah 1% per periode. Sehingga nanti dari log 1,7 dibagi dengan log 1,01 kita peroleh hasilnya adalah 53,3277. Nanti untuk 53,3277 itu nanti bisa kita konversikan menjadi 4 tahun 5 bulan 10 hari. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk membuat uang sebesar 5 juta menjadi 8.500.000 dengan bunga per tahunnya 12% adalah selama 4 tahun 5 bulan 10 hari. Atau ini untuk N-nya ada 53 sekian-sekian untuk periodenya, jumlah periodenya. Lanjut, sekarang ada contoh soal lagi. Ini masih saya ambil dari contoh di atasnya. Seorang karyawan itu menyimpan uangnya sebesar 5 juta dalam sebuah bank. Jika nanti nilai akhir yang dihasilkan selama setahun adalah sebesar 5.651.479,37, berapa persentase bunga per tahun yang dikenakan? Kalau tadi kita mencari N atau banyak jumlah periode dalam masa itu, masa pembayarannya ya. Sekarang bagaimana jika kita mencari I ya, I atau J ya, J dalam per tahunnya atau tingkat bunganya. Kita punya informasi dari soal ini yaitu P adalah nilai pokoknya, kemudian T itu dilakukan selama satu tahun ya. Kemudian karena T-nya 1 tahun, kemudian pembayarannya dilakukan 1 kali setahun, artinya nanti tingkat bunganya itu dikenakan per tahun dan periode pembayarannya dilakukan 1 kali setahun. Jadi N-nya itu ada 1 kali, diperoleh dari 1 kali per tahun dikalikan dengan 1 tahun. Dengan nilai akhirnya itu adalah 5.651.479,37. Pertanyaannya yaitu berapa bunga per tahunnya atau J1 yang dilakukan selama 1 kali periode per tahunnya. Nah, kita punya bunga majemuk dengan persamaannya yaitu S sama dengan P dikalikan dengan 1 plus I pangkat N, sehingga nanti kalau kita mencari I ya, kita modifikasi persamaan ini menjadi I sama dengan akar pangkat N dengan S dibagi dengan P dikurangi dengan 1, atau nanti bisa kita ubah menjadi sama ya, itu nilainya S per P pangkat 1 per N dikurangi dengan 1. Nah, untuk cara memperoleh persamaan ini nanti itu berawal dari model persamaan bunga majemuk, yaitu ketika S sama dengan P kalikan dengan 1 plus I pangkat N, nanti S per P itu sama dengan 1 plus I pangkat N, sehingga nanti untuk mencari I yaitu akar pangkat S per P sama dengan 1 plus I. Kalau kita mencari I, jadi nanti akar S per P dikurangi dengan 1.
atau ini sama dengan S per P pangkat 1/N dikurangi dengan 1 sama dengan I. Ini sama ya. Nah ini untuk ini ya, ini kan karena nilainya 1, atau kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat itu kan 1/1, artinya ini tidak ada bentuk akarnya, jadi tinggal 5.651.479,37 dibagi dengan 5 juta, kemudian dikurangi dengan 1. Nanti ketemunya adalah 0,13029 atau 13,029%. Artinya di sini tingkat bunga yang dikenakan dalam setahun dengan 1 kali periode pembayaran yaitu adalah 13,029%. Lanjut kan kita pada bunga efektif dan nominal. Nah, sekarang kaitannya dengan tadi yang bunga majemuk itu kan ada 2 model tingkat bunga ya, yaitu bunga efektif dan bunga nominal, di mana bunga nominal itu suku bunga per periodenya dengan pemajemukan sebanyak M kali dalam setahun yang bisa dinyatakan dalam I. Itu bunga nominalnya per periode ya, diperoleh dari bunga per tahunnya atau bunga efektif atau JM dibagi dengan M, dengan M-nya itu jumlah periode pembayaran selama 1 tahun ya. Atau bisa kita peroleh juga dari sini untuk modelnya, yaitu 1 plus J1 sama dengan 1 plus I pangkat M. M-nya itu adalah banyaknya periode pembayaran selama 1 tahun. Sedangkan untuk bunga efektif itu suku bunga yang sesungguhnya dalam 1 tahun yang tepat dibayarkan terhadap sejumlah uang yang disimpan atau dipinjam, sehingga bisa kita nyatakan menjadi J1 atau pembayaran jumlah periode pembayaran selama 1 tahun ya, itu adalah 1 kali, sama dengan tinggal kita modifikasi dari persamaan di atas tadi, yaitu sama dengan 1 plus I pangkat M dikurangi dengan 1. Nah ini bunga nominal itu disimbolkan dengan I, sedangkan untuk bunga efektif itu adalah J ya, atau bunga per tahunnya. Kemudian contohnya kita akan mencari tingkat bunga efektif dari J1 atau tingkat suku bunga per tahun dengan periode pembayarannya dalam 1 tahun itu adalah 1 kali, yang ekuivalen dengan J2 sebesar 10%, atau 10% itu per tahun yang dilakukan periode pembayarannya dalam 1 tahun itu ada 2 kali. Nah, diketahui J2 atau bunga efektif dengan 2 kali periode per tahunnya adalah 10%. Kita menghitungnya dalam 1 tahun ya, yaitu T sama dengan 1 tahun, dengan M itu diambil dari J2 atau bunga efektifnya dengan M-nya adalah 2 kali per tahun, sehingga nanti kalau kita menghitung N-nya, jumlah periode selama pembayaran itu dihitung dari 1 tahunnya dengan 1 tahun itu adalah 2 kali, sehingga kita peroleh total periodenya adalah 2 kali. Pertanyaannya adalah kita akan mencari J1 atau tingkat bunga efektif dengan 1 kali periode per tahunnya. Nah, kita mulai dari bunga efektif tadi, yaitu J1 diperoleh dari 1 plus I pangkat M dikurangi dengan 1, dengan I tadi adalah bunga nominal diperoleh dari bunga efektif atau JM yang dibagi dengan M. M-nya tadi kan adalah 2 kali, jadi J2 dibagi dengan 2 atau 10% dibagi dengan 2. Hasilnya nanti adalah 0,05 atau 5%. Kemudian nanti dipangkatkan dengan 2 dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah 10,25%. Saya tuliskan dulu untuk persamaan ini itu dimulai dari J1 tadi di atas plus 1 sama dengan 1 plus I pangkat M.
Kemudian contoh selanjutnya kita akan menghitung ekuivalensi dari bunga efektif dengan 4 kali periode pembayaran dalam 1 tahun dengan informasi yang kita punya yaitu J12 atau tingkat bunga efektif dengan 12 kali periode pembayaran selama 1 tahun dengan tingkat bunganya 12% per tahun. Nah, kita punya J12 adalah 12%, kemudian M-nya itu jumlah periode dalam 1 tahun adalah 12 kali per tahun. Kita akan menghitungnya dalam ekuivalensi dalam 1 tahun ya, T sama dengan 1, sehingga kita peroleh total periodenya adalah 12 kali yang dihitung dari 12 kali per tahunnya dikalikan dengan selama 1 tahun. Karena kita akan mencari J4 atau mencari ekuivalensi dari J4 dari J12, maka bisa kita tuliskan bahwa J4 sama dengan J12. J4 sama dengan J12 nanti bisa kita deskripsikan atau kita lebih jabarkan menjadi 1 plus I pangkat 4 dikurangi dengan 1 sama dengan 1 plus I pangkat 12 ya, karena untuk J12 itu M-nya adalah 12 dikurangi dengan 1. Sedangkan untuk yang bagian ruas kiri itu kan 4 diperoleh dari M-nya itu dari J4 yang dilakukan sebanyak 4 kali per tahun. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi, karena ini untuk baris kedua ini ada -1 dari kedua ruas, maka nanti bisa kita sederhanakan menjadi 1 plus I pangkat 4 sama dengan 1 plus I pangkat 12. Dengan I-nya tadi bisa kita peroleh di sini 12 bunga nominal dari bunga per tahunnya adalah 12% dibagi dengan 12 kali periode. Sehingga nanti kalau kita masukkan, kita hitung dulu dari ruas kanan ya. Karena kita akan mencari I ya, I dalam J4 atau bunga efektif dengan 4 kali periode pembayaran dalam 1 tahun, maka nanti dari sini ya, dari 1 plus 0,12 per 12 pangkat 12 nanti kita akarkan dengan akar pangkat 4 ini ya, akar pangkat 4, atau nanti bisa kita pangkatkan dengan 1 per 4. Kemudian karena kita mencari I, maka nanti untuk 1 ini bisa kita modifikasi menjadi -1 pada bagian ruas kanan. Sehingga nanti bagian ruas kanan ini jika kita hitung hasilnya adalah 0,030301 atau 3% ya. Nah, karena I tadi kan adalah bunga per periode dalam 3 bulan ya, karena 1 tahun itu ada 4 kali pembayaran, maka nanti untuk mencari J4-nya atau bunga efektif dalam 1 tahun dengan 4 kali periode nanti akan kita kalikan dengan 4. Ini nanti untuk I-nya tadi kita peroleh adalah 0,030301 kemudian dikalikan dengan 4 kali periode dalam 1 tahun. Hasilnya adalah 0,1212 atau 12,12%. Masih pada bunga efektif dan bunga nominal. Sekarang kita akan mencari ekuivalensi antara bunga sederhana dengan bunga majemuk ya. Dengan T adalah 3 tahun. Kemudian untuk J2 itu adalah bunga efektif yang dilakukan dalam 2 kali periode per tahun sebesar per tahunnya untuk persentasenya suku bunganya adalah 9%. Maka nanti informasinya adalah sebagai berikut. Karena itu 2 kali dalam 1 tahun, maka kita tuliskan dengan M-nya adalah 2 kali per tahun yang dihitung selama 3 tahun. Jadi nanti T-nya adalah 3 tahun. Karena di sini untuk M-nya atau jumlah periodenya dalam 1 tahun itu ada 2 kali. Kalau kita menghitungnya selama 3 tahun, maka nanti totalnya ada 6 kali periode perhitungannya. Pertanyaannya adalah berapa tingkat bunga sederhana? Nah, perlu kita ingat bahwa bunga sederhana bisa kita peroleh dari
SI ya, SI itu bisa diperoleh dari P dikalikan dengan R dikalikan dengan T. Sedangkan untuk bunga sederhana itu untuk nilai akhirnya diperoleh dari P dikalikan dengan 1 plus I pangkat N. Nah, kita mencari ekuivalensi nilai akhir ya, nilai akhir pada bunga sederhana dengan nilai akhir pada bunga majemuk. S pada bunga sederhana atau nilai akhir pada bunga sederhana adalah sebagai berikut, yaitu P dikalikan dengan 1 plus RT sama dengan nilai akhir pada bunga majemuk itu kan P dikalikan dengan 1 plus I pangkat N. Nah, kita mencari R ya, sehingga nanti untuk P kedua ruas itu nanti bisa kita sederhanakan menjadi 1 plus RT sama dengan 1 plus I pangkat N. Kemudian bisa kita modifikasi lagi menjadi min 1 ya, baik di ruas kanan, atau bisa kita ubah menjadi seperti ini dulu, yaitu dari I itu diperoleh dari bunga efektif ya dibagi dengan jumlah periode dalam 1 tahun atau JM per M, dengan M nya tadi berapa nanti ya. Kemudian nah ini untuk JM nya atau J2 sama dengan 9% per tahun, maka untuk I nya adalah 9% dibagi dengan 2. Kemudian N-nya adalah total periode dalam 3 tahun selama ada sebanyak 6 kali periode. Kemudian T-nya di bunga sederhana kita isi dengan 3 ya. Kemudian nanti kita modifikasi lagi. Nah, tadi perhitungan di ruas sisi kanan ini ada 1 plus 9% per 2 pangkat 6 itu adalah hasilnya adalah 1,3022601. Kemudian nanti ini dikurangi dengan 1 terlebih dahulu, baru dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 10,07% atau 0,1007 sekian-sekian. Nah, perlu diingat bahwa nanti untuk aturan pembulatan itu saya sarankan itu nanti dilakukan pada akhir perhitungan. Jangan sampai nanti tidak saya sarankan nanti Anda ada pembulatan pada tengah-tengah atau awal perhitungan, karena nanti akan membuat perhitungannya di akhir itu akan ada perbedaan yang sangat besar. Jadi untuk perhitungan misalkan pada tengah perhitungan itu Anda tulis apa adanya, untuk perhitungannya misalkan di sini 1,30222601 Anda tuliskan seadanya, baru pada akhir perhitungan kita mencari misalkan R itu adalah 0,10075333, bisa kita bulatkan menjadi 10,07% atau 0,1007. Nah, sekarang yang bagian terakhir yaitu present value dan future value. Ini masih terkait dengan konsep time value of money ya. Tentang nilai uang sekarang itu berbeda dengan nilai uang yang kita miliki pada nilai uang ke depan, meskipun itu memiliki jumlah uang nominal yang sama. Nah, bunga majemuk tadi di awal slide itu bunga jatuh tempo ditambahkan dengan nilai pokok pada akhir setiap periode perhitungan bunga untuk mendapatkan nilai pokok yang baru, di mana bunga majemuk itu bisa dilakukan periodenya yaitu lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Misalkan bisa harian atau 365, bisa mingguan, bisa bulanan, 3 bulan atau semesteran atau 6 bulan, atau mungkin tahunan atau 1 kali dalam 1 tahun. Nah, sekarang kita akan memakai konsepnya dari bunga majemuk untuk menghitung present value dan future value, di mana ini masih sama ya untuk modelnya, yaitu S sama dengan P dikalikan dengan 1 plus I pangkat N, di mana untuk S nanti bisa kita pahami ke depan menjadi future value atau nilai yang akan datang. Kemudian P itu bisa kita pahami nanti sebagai nilai sekarang atau present value. Ini cuma pemahaman saja, untuk modelnya saya rasa tidak terlalu beda jauh. Untuk N-nya juga masih sama, jumlah periode perhitungan bunga. I-nya tingkat bunga per periode ya, atau bunga nominal. Untuk contohnya adalah sebagai berikut.
Nah, pada tanggal 1 Januari itu sebidang tanah dia tawarkan dengan harga 180 juta secara tunai. Tetapi jika dicicil bisa dilakukan dengan membayar 100 juta hari ini ditambahkan dengan 50 juta 1 tahun lagi dan 50 juta 2 tahun lagi. Ini nanti perlu kita pahami. Jadi kalau dengan mencicil nanti ada 3 kali pemberian uang ya. 100 juta hari ini, 50 juta 1 tahun lagi dan 2 tahun sejumlah 50 juta. Totalnya itu adalah 200 juta ya. Kalau kita hitung secara manual. Kemudian jika menerapkan bunga efektif 1 kali dalam 1 tahun sebesar tingkat persentasenya yaitu adalah 16% per tahun. Sebaiknya alternatif mana yang sebaiknya dipilih jika kita diberi pilihan yaitu membayar secara tunai sejumlah 180 juta atau kita mencicil dengan teknis seperti itu tadi 3 kali pembayaran. Nah sekarang sebidang tanah yang ditawarkan hari ini yaitu atau present value adalah 180 juta. Dalam hal ini bisa dilunasi sampai 2 tahun ke depan atau T sama dengan 2 tahun. Kemudian M-nya banyak periode pembayaran selama 1 tahun itu ada 1 kali. Kemudian totalnya periodenya selama 2 tahun itu ada 2 ya. Kemudian untuk bunga nominalnya itu diperoleh dari bunga efektifnya yang dibagi dengan M atau M-nya tadi adalah M-nya 1 kali ya. Jadi I-nya adalah tetap 16%. Nah, ada tambahan informasi bahwa nilai yang akan datang 1 tahun lagi itu sama dengan 50 juta atau FV 1 tahun lagi ya. Kemudian ada FV 2 tahun lagi atau nilai yang akan datang 2 tahun lagi sejumlah 50 juta. Pertanyaannya, mana yang harus kita pilih dari 2 metode pembayaran tadi, dengan tunai atau secara mencicil? Pertimbangannya yaitu mencari nilai sekarang dari total nilai akhir pada setiap pembayarannya tadi. Penyelesaian. Nah, yang pertama kita simpan dulu informasi nilai uang sekarang. Nah, untuk yang perhitungannya ini kita mengacu pada secara kredit ya. Dengan misalkan pada yang telah dijelaskan dalam soal tadi, kita akan membayarkan 100 juta sekarang, jadi present value-nya adalah sebesar 100 juta. Kemudian untuk 50 juta 1 tahun lagi kita akan mencarinya atau future value 1 tahun lagi adalah 50 juta, sehingga nanti kita akan mencari nilai yang akan datang, nilai akan sekarang dari 50 juta 1 tahun lagi diperoleh dari future value 1 tahun lagi atau 50 juta dibagi dengan 1 plus I, dengan I-nya tadi adalah 16% dikalikan dengan N. N-nya tadi ada 1 tahun karena di sini adalah 1 tahun ya. Kemudian hasilnya nilai 50 juta dalam 1 tahun lagi itu nilai sekarangnya adalah 43.103.448. Sekarang kita hitung juga untuk nilai 50 juta 2 tahun lagi. Kira-kira berapa present value-nya atau nilai sekarangnya? Sama hanya seperti di atas tadi, yaitu dengan informasi nilai uang 50 juta 2 tahun lagi dibagi dengan 1 plus I. I-nya masih sama 16%, cuma untuk N-nya atau periodenya adalah 2. Sehingga nanti kita peroleh 37.158.145. Nah, sekarang kita akan mempertimbangkan cara kredit itu tadi jika kita totalkan berdasarkan nilai sekarangnya dimulai dari 100 juta dijumlahkan lagi dengan 43 juta dari 50 juta 1 tahun lagi dan 37 juta dari uang 50 juta 2 tahun lagi, sehingga total nilai sekarangnya adalah 180.261.593. Itu kalau kita hitung secara kredit nilai sekarangnya adalah sedemikian besar itu. Nah, sekarang dari cara mencicil tadi
nilai sekarangnya adalah 180.261.500 sekian, dengan secara tunai adalah 180 juta ya. Jadi alternatif yang kita pilih adalah berdasarkan nilai sekarangnya adalah secara tunai. Karena ada selisih lebih besar dari pembayaran secara kredit dibandingkan dengan tunai sebesar 261.593. Itu untuk materi hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ini untuk contoh soal dari present value dan future value. Nanti untuk yang nomor 2 caranya hampir sama ya. Kalau untuk yang nomor 2 itu nilai uang sekarangnya dengan total pembayaran secara tunai adalah 70 juta. Kemudian kalau mau cari dengan secara kredit itu membayar uang muka 20 juta dan ada 5 kali pembayaran lagi selama 5 tahun ke depan, dengan setiap tahunnya adalah membayarkan 12 juta dengan tingkat bunga efektifnya adalah 12 kali setahun dengan tingkat suku bunga per tahunnya adalah 16%. Itu hampir sama. Kemudian untuk yang nomor 1 itu mencari nilai sekarangnya. Ada pertanyaan? Silakan. Mungkin sampai di sini mungkin ada tambahan tentang materi yang saya berikan kaitannya dengan bunga majemuk dan bunga nominal, bunga efektif ya. Untuk bunga nominal dan bunga efektif itu masih ada kaitannya dengan bunga majemuk, tentang berapa periode yang dilakukan selama 1 tahun, kemudian berapa persentase tingkat bunganya per periodenya yang dilakukan selama setahun, atau nanti tingkat suku bunga, persentase tingkat suku bunga dalam 1 tahun. Itu kaitannya dengan bunga nominal dan bunga efektif. Ada pertanyaan mungkin? Dari Mbak Yolanda Putri. Kalau iya. Tadi Mbak Tumfida hadir. Sebentar. Yang terakhir tadi masuk belum saya masukkan ya di daftar kehadiran. Mohon maaf. Iya. Saya bilang ke saya katanya tidak bisa gabung karena sakit, Pak. Yang siapa? Alia Putri. Oh iya, sebentar. Tadi yang belum saya masukkan itu ada Alia ya, Alia tidak ada. Kemudian tadi yang belum saya masukkan Himatul ya, Himatul Mufidah. Iya, Pak. Benar. Dari Hafiz Amrullah, mungkin ada yang tahu dari mana. Ini cuma masuk 1 kali selama 4 kali pertemuan. Ada yang tahu? Tolong nanti diingatkan, kalau nanti persentase dari ketidakhadiran lebih dari 25%, itu nanti tidak akan saya ikutkan dalam nilai UAS-nya. Ini sudah 3 kali ya. Sudah 3 kali tidak masuk, cuma masuk pada pertemuan kedua. Ada lagi yang mungkin
perlu ditambahkan atau yang lain? Untuk soal ini nanti Anda kerjakan sampai pukul 7 nanti ya, atau 19.00. Linknya nanti akan saya berikan dalam e-learning. Nanti silakan Anda kerjakan, Anda kumpulkan di link yang akan saya sediakan di e-learning nanti. Baik, saya rasa untuk kuliah hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.